Halo Sobat Mentas, apa kabar? Jumat malam jumpa lagi, mohon maaf 3 menit terlambat. Hari ini kita bukan ngobras tapi mentoring tuntas. Ya, jadi sama salah satu dampingannya OKOC STII, Serikat Tani Islam Indonesia. Ini ketuanya adalah Coach Elva. Syarat dari mentoring tuntas ini udah mentoring tuntas keberapa ya? Ketiga ya? Tiga ke empat? Win ini ketiga atau keempat? Coba kita lihat. Perasaan udah keempat. Oh keempat, sorry. Salah nih. Winnie nggak menghapus. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Keempat. Jadi syaratnya adalah 3 bulan terakhir omsetnya naik gitu ya, 2 kali naik. Oke, kenapa? Karena menurut saya kita perlu belajar nih, ya belajar dari teman-teman yang berhasil secara stabil 2 bulan berturut-turut atau selama 3 bulan itu omsetnya naik. Nah, kita sebelum mentas kita baca yang satu ini dulu ya. Dari Putra. Bener ya? Putra bukan? Ya betul. Di Kalimantan. Indra, kapan kiranya ke Pangkalan Bun? Seumur-umur belum pernah. Akan direncanakan, insya Allah. Kami ingin bersilaturahmi, bertemu Pak Indra secara langsung. Jika belum dapat, apakah ada komunitas OKOC di sini yang bergerak di bidang perikanan? Kalau komunitasnya kayaknya ada ya. Paling deket tuh di Kobar, Kota Waringin Barat. Pangkalan Bun deket nggak sama Kobar? Kalau nggak apa-apa. Sementara waktu. Tapi komunitas juga sekarang kan bisa hibrid. Ketemu saya juga bisa hibrid. Jadi kalau mau tinggal DM saya, nanti kita atur waktunya. Oke, mudah-mudahan cocok. Sangbo.id ada Ardiansa. Halo Pak Indra, semoga sehat selalu. Amin, sama-sama. Tuh, Sangbo ada di Pangkalan Bun. Oh, kalau gitu Putra bisa langsung kontak aja nih Sangbo.id ya untuk bisa gabung dengan komunitas OKWC di sana. Oke. Thank you. Mudah-mudahan membantu sedikit. Kalau perikanan sebentar, pariwisata ada, kuliner ada, perikanan saya nggak ingat. Tapi kalau misalnya nggak ada yang di dekat Pangkalan Bun, nggak apa-apa, gabung dengan yang OKOC ada perikanannya. Kayak kalau nggak salah di Jawa ada, di Jawa Timur ada. Ya, karena interaksi kita kan banyak digitalnya atau hibridnya. Oke, mudah-mudahan membantu ya Putra. Bunga di Tangsel. Waalaikumsalam. Oke, langsung ya. Langsung kita lihat siapa ini tamu kita. Ini tamunya nih. Oke. Tamunya ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tamunya adalah
Sani Supriyatin, owner dari Bu Tekan, Bunga Tekan Karawang. Oke, OCSTII. Oke. Yuk kita panggil. Shan Oshibana. Suara saya kedengeran ya? Dari tadi nggak nanya-nanya. Sehat selalu, Bunga Asegaf, sama-sama. Sangbo dan Prof izin bertanya, kalau Sangbo ikut mentoring ini berarti harus nunggu 3 bulan penjualan meningkat terus ya? Iya, soalnya kita kan mau diskusi gimana yang 3 bulan terakhir itu bisa bisa naik begitu, keputusan apa aja yang diambil. Waalaikumsalam, suara saya kedengeran? Ya, kedengaran jelas. Jelas ya? Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ini di kota apa? Di Karawang, Oh, di di Karawang. ya di Kecamatan Ciampel. Oke, suara saya jelas, gambarnya kelihatan, ibu juga gambarnya kelihatan. Oh, saya panggilnya apa nih? Ibu aja nggak apa-apa. Ibu, Ibu San. Oke, kita mulai ya. Perkenalan diri dulu, boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sani Supriyatin, asal Karawang, asli Karawang, punya kerajinan Karawang juga. Mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh Karawang. Amin. Amin. Emang sekarang belum jadi oleh-oleh Karawang ya? Iya, udah mulai nitip-nitip sih di toko oleh-oleh. Oh, oke oke. Karawang itu berapa jauh dari Cikampek ya? Ya lumayan ya. Masih jauh ya? Setengah jaman. Oh, setengah jam. Oke, nggak terlalu jauh. Oke. Silakan lanjut, lanjut. Sorry, sorry dipotong. Kerajinan yang saya pegang ini berawal dari pelatihan yang diadakan di desa dari perusahaan Jepang. Kalau di Jepang sih disebutnya oshibana ya. Oshi itu tekan, kalau bana itu bunga. Jadi bunga yang ditekan atau dipres. Waktu itu banyak sih yang ikut pelatihan. Satu desa malu banyak, lebih dari 50 orang. Tapi yang bertahan itu sampai sekarang cuma saya. Gitu. Waduh, jadi 50 banding 1 itu, yang lainnya nggak bertahan gitu ya? Iya, sempat dibagi 4 kelompok sih, tapi ya ada pengerucutan lama-lama, ya sisa satu. Ya Sisa waktu satu itu setelah berapa tahun tuh ya? eh, awal belajar itu tahun 2011. Tahun 2011 Ini ya pelatihan-pelatihan. bunga tekan ya? Iya, betul. Itu Dia proses ditekannya pakai apa ya? itu dikeringkan, dikeringkannya dengan metode press, ditekan pakai setrika. Oh gitu. Setrika. Kalau sudah kering, Kalau udah kering ditekan pakai setrika, bukannya pecah-pecah gitu ya? nah kalau sudah kering siap dibuat lukisan atau aksesoris. Dan ini pasarnya besar atau gimana? Pasarnya sekarang saya titip di toko oleh-oleh, di pameran-pameran, di online juga. Oke.
Ini saya ingat kerajinan ini itu banyak yang ditaruh di bingkai foto gitu ya, betul nggak? Tuh, di bingkai ada juga yang bentuknya ditempel di talenan hias seperti ini. Ini Heeh. talenan hias. Kalau talenan hias itu berarti harus dibungkus lagi atau enggak? Di finishingnya vernis. Kalau kalau Oh, kayu, jadi dia ditiban gitu ya? ya. Jadi dilapisin Jadi lagi nggak dengan nonjol ya? vernis. Tapi kalau yang di kertas kita laminating seperti buku tamu ini. Dilaminasi ya. Ya, Itu kalau udah kering supaya dia nggak pecah-pecah itu gimana caranya ya? kalau sudah kering, ya kita memang harus ekstra hati-hati mendesainnya, menempel lemnya. Yang Hmm, penting permukaannya datar, jadi dia nggak pecah. oke. Dan pasti akan berubah warna ya? Eh, Berubah sekitar 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan dia berubah warna. Cuma eh, menurut gitu. Jadi bunga keringnya itu keluar seninya kalau setelah eh, setahun 2 tahun, seperti lukisan yang di belakang. Seperti lukisan yang di belakang itu ya? Ya, Oke. Soalnya ini kan masih masih full color tuh. iya, Ya. itu dilaminasi kalau aksesoris. Hmm, oke. Jual nitip di toko atau jual langsung, Busan? Jual langsung juga, ada yang datang ke tempat produksi juga, online juga lewat Instagram. eh, Nitip di outlet-outlet juga, ada di KM 72 juga ada. Baru-baru ini masuk ke Jabar Dekra Nasda. Oke. Alhamdulillah. Oh, berarti kalau udah ke Dekranasda bisa lebih banyak ikut pameran ya? Amin, mudah-mudahan. Atau udah mulai dari Dekranasda udah mulai ada Belum, pameran-pameran? Oh, belum, belum. baru-baru ini. Nah, kalau sama OKOC STI gimana ceritanya, Busan? Ceritanya saya kenal Bu Nunung. Kan Bu Nunung itu pendamping saya. Eh, Lalu saya dimasukkan ke OKOC STI dan alhamdulillah banyak yang saya dapatkan di OKOC STI ini. Tuh, apa info penjualan, pameran seperti itu, pelatihan-pelatihan. Oke. Udah ikut pelatihan berapa kali di STI, Ibu? Berapa kali ya? Udah banyak sih. Udah Oke, pembuktian. alhamdulillah. Kalau Terus pendampingan gimana? Pendampingan, mentoring gitu, mentoring. mentoring bagus, masih masih di ini juga via WA masih, dan aktif ya di grup, masih di ini apa namanya, masih di dampingi, saya juga masih banyak bertanya gitu. Oh, langsung dengan Coach Elva. Iya, Ibu Eva juga sangat sabar banget ininya, apa, melayani saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Eva. Oke, salam buat Coach Elva. Datang nggak dia sekarang nih?
Coach Alfa, coba kita lihat ya. Coach Alfa, where are you? Oh, ada Banjarnegara hadir. Masya Allah. Thank you. Gian Briansih. Wow. Oke. Belum ada. Nah, hari ini nih, kita objektifnya atau tujuannya adalah diskusi mengenai usahanya Busan dan pertanyaan-pertanyaan Busan. Saya kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti saya pikir-pikir dulu gitu ya. Pikir-pikir dulu siapa yang bisa jawab. Nah, tapi sebelum kita tanya jawab, boleh nggak kalau bukan promosi dulu buat teman-teman yang hadir di sini dan dengerin. Promosi ya. Promosi. Atau nggak mau promosi? Oke, promosi. Eh, Sebenarnya selain membuat produk juga, saya juga mengadakan pelatihan, membuka kelas ya untuk yang mau belajar, tapi belum dipastikan sih. Tapi kalau ada yang mau belajar boleh datang langsung. Mau 1 orang 2 orang siap dilayani. Gitu. Kalau Eh, online bisa nggak? Pakai Zoom gitu? Kalau online belum, belum pernah, Tapi belum pernah kira-kira nyoba. kira-kira bisa dilakukan melalui online nggak? Melalui online belum pernah, tapi bisa, sepertinya bisa. Oke, kalau gitu tinggal bilang sama Coach Alfa, Coach Alfa, saya mau bikin pelatihan atau webinar atau lokal karya atau workshop gitu ya, workshop mengenai Oshibana. Betul ya? Oshibana. Shibana. Gitu. Terus nanti saya bantu untuk sebar-sebarin informasinya supaya banyak orang bisa bisa bergabung dan belajar. Siapa tahu Siap. jadi jadi peran jadi alasan untuk orang lain mendapatkan penghasilan baru. Amin ya robbal. Amin. Oke, silahkan kalau mau promosi pelatihannya, mau promosi itunya boleh, silakan. Produk UTK itu banyak ya variannya. Dari mulai yang kecil-kecil seperti gantungan kunci, ini kita jual 10.000 per gantungan. Ada gantungan kunci, gantungan HP, terus untuk masih aksesoris ada bros, bros seperti ini. Yang ini sudah anti air, sudah dilaminasi. Hmm. Ini Itu ada berarti laminating pakai pakai plastik aja ya? dilaminasi, tapi plastiknya yang khusus, ada yang dop. Jadi masih Oh, ada kur bunganya. Ini strap masker, apa masker, Bu? strap masker atau tali masker. Oh, strap. Ya, 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 ya. Coba kalau dipakai itu seperti apa tuh? Kalau dipakai, oke, saya coba pakai. Kan ada bunganya, tiga jenis bunga. Bunga apa aja itu, Bu? Tapi sayangnya saya nggak ada masker nih. Maskernya di bawah. Ah, nggak apa-apa, ini aja. Simulasi aja, simulasi. Yang ini Ah, disangkutkan di tali maskernya. ah, ah. Ini ada batu alam sama manik-manik.
Kalau Oshibananya Kita di sebelah mana? ini osibanenya, Oh, dia bunganya, kayak gantungan gitu ya, kayak gantungan. ya ada di Oh, belakang. oke. Oshibana itu dia di dipotong sesuai dengan bentuknya atau kotak gitu? Eh, Pas proses laminasinya, Iya. ya satu lembar plastik laminating kita susun susun banyak, baru nanti kita finishing dipotong-potong gitu. Oke. Ada lagi yang lukisan ukuran 8R. Ini sebenarnya untuk eh, di Gramedia, katanya mau gelar produk di Gramedia untuk UMKM. Kalau itu harganya berapa tuh? Ini harganya 55, 55.000. Hmm. Udah semua ya, udah sama frame-nya ya. Iya, sudah sama frame-nya, sudah sama dusnya juga. Hmm. Kalau ini temanya tulip, tapi bukan dari bunga tulip asli, tapi kita buat sedemikian rupa supaya seperti tulip gitu. Oh, itu bikinnya dari apa itu? Ini dari rumput liar, daun-daunnya, terus bunganya bunga asoka, ya kita petik-petikin gitu sama dibentuk. Oke, keren-keren. Mantap. Ini kreatif banget nih, Busan. Yang ini pastinya udah nggak diajarin lagi ya waktu itu ya. Waktu itu yang ajarin perusahaan apa tuh namanya? Yang mengadakan pelatihan ini perusahaan Jepang, spare part, Musashi. Musashi. Mereka mengundang tutor Oshibana yang didatangkan dari Bogor. Ini masih Palena juga. Jadi produknya itu home decor sama aksesoris. Selain itu kita juga menerima pesanan untuk souvenir ya, souvenir seperti souvenir hajatan seperti itu bisa. Kan lebih unik kan, karena berbahan dari alam. Kita sangat eh, meminimalisir limbah gitu. Lagi berusaha Limbah. seramah lingkungan mungkin. Oke. Limbah dari limbah itu ya. Limbah dari sisa-sisanya ya, itu maksudnya Bu ya. Kalau Bung Oshibana itu memanfaatkan tanaman hias atau tanaman liar yang sebelum jatuh, biasanya kan kalau ibu-ibu menanam tanaman itu kalau sudah berguguran ya sudah tidak jadi apa-apa, jadi sampah kan. Tapi kalau di BTK ini ibu-ibunya kita gerakan untuk memanfaatkannya sebelum jatuh, maksudnya sebelum layu jatuh dan terbuang itu kita ambil dan keringkan tuh, jadi karya seni yang tahan hingga 2 tahunan seperti itu. Oke. Berarti nanti kalau udah 2 tahun dibuang juga atau gimana? Enggak, masih tetap, tapi cuma mungkin ada kayak semacam bintik-bintik jamur kayak gitu, dan warnanya juga sudah mulai gelap. Jadi harus beli baru lagi gitu ya. Iya. Tapi masih bisa dipajang kalau memang nggak pecah gitu, nggak rusak, masih bisa. Oke. Nah kalau
Kalau yang tadi harganya berapa tuh yang buat konektor? Konektor itu 40, 40 ya. 40.000. Oke. Nah, Busan udah selesai promosinya atau masih ada yang lain? Ya, Mau diterusin? putus-putus. Ada lagi promosi yang mau disampaikan? Promosinya itu aja. Nih, Selain nih jual produk, ya, kita buka pelatihan juga, mengadakan pelatihan. Biasanya sambil pameran juga kita mengadakan eh, workshop ya. Sambil pameran biasanya di festival Jepang itu kita sambil pameran, sambil workshop. 15.000 itu sudah bisa membuat pembatas buku dan hasilnya boleh dibawa pulang gitu biasanya. Tapi sekarang kan sudah lama tuh sejak pandemi nggak bisa pameran di luar kota. oke. Kalau di Karawang itu sebelahan dengan ini nggak Bu? Dengan industri industrial estate gitu, kawasan industri. Industri. Di Karawang itu tempat Ibu dekat dengan kawasan industri nggak? Iya, memang di kawasan industri Surya Cipta. Oh, dan mereka sering mengadakan atau mengundang UMKM untuk di bazar-bazarnya Surya Cipta nggak? Ada kemarin di perusahaan ring ya, produksinya ring di Piston Ring, di festival Jepang juga. Oke. Sampai ada yang dikirim ke Jepang nggak buat oleh mereka misalnya orang-orang yang kerja dari Jepang gitu atau dari perusahaan-perusahaan yang di Surya Cipta gitu. Oh, belum, kalau dari perusahaan belum. Mungkin belum ada yang tahu juga ya, belum banyak yang tahu walaupun tinggal di wilayah kawasan. Oke. Waalaikumsalam. Ojikijo. Wih, Ojikijo. Thank you, thank you. Oke. Nah, sekarang waktunya Bu San untuk tanya-tanya ke saya. Kan ini mentoring tuntas ya. Jadi silakan. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya nanti kita terusin melalui Japri atau DM. Silakan. Hmm, kalau apa namanya, kalau UMKM itu sih nomor satu ya, yang di eh, apa ya, pasti pemasaran ya yang diinginkan itu pemasarannya. Kalau di OKOC itu, kalau UMKM peserta anggotanya misalnya, ada nggak yang sudah sampai produknya sampai ekspor gitu, pemasarannya ke luar negeri dari OKOC? Nah, kalau di OKOC kita tujuan pertama dan terutama itu adalah bagaimana memberikan masyarakat khususnya yang pengen punya penghasilan baru atau penghasilan tambahan. Ya, jadi kita melakukan pelatihan ke siapa? Ke penggerak-penggerak komunitasnya supaya penggerak komunitasnya mampu menjalankan pelatihan dan pendampingan kepada para anggotanya. Dan salah satu dari penggerak komunitas OKOC namanya OKOC Export. Ini kok loading
Bu, Buson. Oh, hilang Buson. Kita undang lagi ya. Busan kemana Busan? Biar nggak biar nggak ngulang lagi. Saya tahu Busan bisa dengar kan, karena nyambung. Oh belum. Kayaknya putus nih. Apa habis baterainya? Kita tunggu ya teman-teman. Sambil nunggu kita dengerin yang satu ini. Coba kita dengerin yang ini. Oke, kita panggil ulang karena sudah muncul lagi. Busan, bisa dengar? Ya, maaf keput. Jadi saya pindah. Nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi saya terusin ya. Ada penggerak komunitas di OKOC yang mengkhususkan diri untuk memfasilitasi para peserta untuk bisa ekspor. Namanya OKOC di Instagram ya. OKOC Export. Dia bisa ekspor mulai dari sambal, dari keripik, dari makanan jadi. Itu udah dilakukan. Di OKOC Forever juga sudah ada yang ekspor, misalnya kirim makanan kayak rendang, lidah sapi, itu ke Singapura dan Malaysia mungkin ya. Ada juga yang dari HR Academy udah kirim ke Hong Kong, ke Taiwan juga. Jadi pelatihannya setiap bulan dibuka di OKOC Export. Dibuka setiap bulannya supaya orang bisa dituntun step by stepnya untuk bisa ekspor. Menurut saya sih ini potensi banget karena ini nggak ada masa kadaluarsanya, packingnya gampang, gitu ya, untuk ikutan OKOC ekspor. Dan tentunya bisa masuk ke penjualan e-commerce ya. Selama ini e-commerce-nya apa? Putus-putus suaranya. Cek suara saya kedengeran. Ya, mudah-mudahan bisa ikut gabung nanti. Saya bicara sama Bu Elva. Ya betul. Coach Alfa udah ngerti, paham bener. Nah selama ini penjualannya lewat lewat channel apa aja, Busan? Penjualannya di online offline ya, di Shopee, Tokopedia ada pameran-pameran, titip di toko oleh-oleh, itu aja. Sama yang datang ke tempat. Paling besar jualannya dari yang channel mana? Online. Dari Instagram, Facebook, dialihkan ke WhatsApp.
Jadi dari Facebook, terus langsung ke WhatsApp, terus transaksi gitu ya. Paling besar dari sana ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, 3 bulan terakhir itu kan omsetnya naik terus tuh, naik tajam gitu ya, hampir 2 kali, bahkan 3 kali lipat. Itu keputusan apa aja yang diambil dan tindakan apa aja yang diambil oleh Bu San? Ya, tindakannya seperti materi-materi yang sudah diterima ya, dipelajari di OPOC STII sama di grup-grup UMKM gitu. Jadi saya terapkan seperti pembukuannya, penghitungan HPP-nya, terus target pasar juga. Karena dulu itu saya eh, berjalan santai sekali BTK-nya. Kenapa? Ya nggak tahu mau jual kemana kalau ada undangan pameran baru produksi gitu. Itu dulu. Tapi karena sekarang udah paham gitu strateginya, jadi alhamdulillah malah orang yang menghubungi saya minta produk, ibu sediakan produk sekian sekian gitu. Jadi udah alhamdulillah ada kemajuan untuk pemasaran. Hmm, oke. Jadi sekarang udah ada berapa ininya? Udah ada berapa karyawannya? Karyawannya udah nambah lagi. Eh, Kemarin